Luar biasa, jebolan Persik comeback serta tampil moncer bersama Persita setelah sempat diremehkan. Setelah ditangani Angel Alfredo Vera, wajah Persita mengalami perubahan cukup positif, terutama kinerja di lini depan. Perekrutan Wildan Ramdhani dan Ramiro Vergonzi yang sempat dipandang sebelah mata, nyatanya dapat apresiasi banyak pihak karena kedua pemain tersebut sukses mencetak banyak gol untuk Persita. Chemistry yang terjalin di sektor depan diakui Wildan Ramdhani mengalir secara natural. Menurutnya, chemistry tersebut terbangun karena lingkungan tim yang positif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pemain jebolan di klub Persib itu juga menampakkan bahwa chemistry-nya dengan Vergonzi tak memerlukan perlakuan secara khusus, sehingga koneksi yang baik dengan Vergonzi berlanjut di dalam lapangan dan saling mengerti satu sama lain. Sebenarnya nggak ada statement khusus seperti apa ya? Memang di latihan di luar lapangan, ujar pria berusia 23 tahun tersebut. Terus juga di locker room, karena semuanya berbaur dan merasa tim ini dekat secara kekeluargaan dan baik di lapangan atau di luar lapangan. Ya, gimana pun kondisinya ya tetap aja dapat feel dan chemistry-nya dapat. Sampai dibawa ke lapangan dan bermain, ungkapnya. Hingga pekan ke-10 Liga 1 musim 2022-2023, duet Wildan Ramdhani dan Ramiro Vergonzi sudah mencetak 2 digit gol. Masing-masing pemain sudah mencetak 5 gol dan duet tersebut sudah mencetak 10 gol. Ia juga menegaskan koneksinya semakin erat ketika mendapatkan latihan tambahan dari asisten pelatih, sehingga ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Vergonzi pada saat latihan tambahan. Sebenarnya saya suka latihan ekstra di luar dari setelah latihan sama tim. Kadang saya juga sama Vergonzi latihan finishing. Terus juga dibantu sama asisten coach, tutupnya. Asisten pelatih Persib Manuel Perez sempatkan kursus bahasa Indonesia. Asisten pelatih Persib Manuel Perez Kaskalana menyempatkan diri untuk kursus bahasa Indonesia pada masa jeda kompetisi Liga 1 2022-2023. Dampak tragedi Kanjuruhan. Menurut dia, dirasa perlu untuk belajar bahasa Indonesia saat bekerja sama pelatih kepala Luis Milla di Persib. Kursus tersebut penting karena ia perlu memberikan instruksi serta memahami apa yang dikatakan pemain yang mayoritas hanya bisa berbahasa Indonesia. Karena saya sekarang tinggal di Indonesia, saya perlu memahami bahasa dari pemain, sebut pelatih yang akrab dipanggil Mano itu. Karena kebanyakan dari pemain kami tidak berbicara dengan bahasa Inggris, jadi saya ingin berkomunikasi dengan mereka dan karena itu, saya belajar bahasa Indonesia, ungkapnya melanjutkan. Manu menceritakan bahwa dirinya menguasai beberapa bahasa selain bahasa negaranya Spanyol. Manu fasih berbahasa Inggris, juga berbahasa Turki dan Cina. Ia harus mampu menguasai bahasa-bahasa tersebut karena tuntutan pekerjaan. Saya tentunya bisa berbicara bahasa Inggris dan juga Spanyol. Saya juga bisa sedikit berbicara bahasa Turki, karena saya pernah bekerja dengan orang-orang dari negara tersebut, paparnya. Sebelum ke Indonesia, terakhir kali ia berkarir sebagai asisten pelatih di klub asal India, ATK Mohun Bagan. Manu mengaku punya kesulitan tersendiri saat harus berbicara dengan bahasa India. Kalau India itu sedikit berbeda, karena di Kolkata itu mereka bicara bahasa Bengali, bukan India. Jadi memang ada beberapa kata yang saya pahami, tetapi saya tidak terlalu lancar. Tentunya bahasa Cina sulit, kalau bahasa Indonesia terbilang cukup mirip dengan bahasa Spanyol. Saya suka bahasa Indonesia karena tidak sulit untuk dipelajari dan saya mencoba untuk mempelajarinya, katanya. Persib ketergantungan David da Silva, striker PSKC bisa jadi opsi. Total 19 gol berhasil dicatatkan oleh Persib hingga pekan ke-10 Liga 1 2022. 9 diantaranya berasal dari sosok David da Silva. Dengan begitu, orang menilai Persib bergantung banyak pada sosok striker asal Brazil tersebut.
Terlebih di kedalaman skuad Persib, tak ada satupun striker murni lokal berpengalaman yang bisa menjadi backup jika David da Silva absen. Setidaknya ada dua opsi yang bisa digunakan untuk menyiasati. Siasat paling memungkinkan yakni memberdayakan skuad yang ada. Demikian ada dua pemain yang memungkinkan untuk diturunkan di lini serang Pangeran Biru, yakni Ciro Alves dan Ezra Walian. Dikutip dari Transfermarkt, sepanjang kiprahnya, perang penyerang tengah tersebut diemban oleh Ciro Alves sebanyak 19 pertandingan. Ciro Alves mampu membubuhkan 5 gol dan 2 assist. Sementara itu, catatan lebih sering memainkan peran predator di lini depan malah lebih banyak diemban oleh Ezra Walian. Catatkan saat bermain di ujung tombak dengan total bukukan 14 gol dan 2 assist. Selain memainkan dua pemain sayap yang diplot sebagai ujung tombak, Persib juga bisa memainkan skema perekrutan pemain lokal berpengalaman pada bursa transfer pertengahan musim mendatang. Satu di antara yang bisa masuk ke dalam opsi untuk digait Persib adalah striker senior PSKC Cimahi, Nyoman Sukarja. Bukan tanpa alasan, sosok Nyoman Sukarja bisa dimasukkan ke dalam opsi untuk direkrut sebagai pelapis David da Silva. Pasalnya, pemain berusia 33 tahun itu saat ini tengah on fire bersama PSKC Cimahi di Liga 2 2022. Selain itu, meski sosoknya bukan murni seorang penyerang, namun ia saat ini terhitung sukses memainkan peran predator di lini serang PSKC Cimahi. Dari 6 laga yang telah ia mainkan, Nyoman Sukarja mampu membukukan 4 gol. Pengalamannya bermain dengan Bali United, PSIS Semarang, dan Sulut United sudah cukup jadi bukti sosoknya layak jadi pelapis da Silva di lini serang Persib. Sementara untuk peluangnya, jika menginginkan jasa Nyoman Sukarja, peluang untuk menggaitnya terhitung cukup besar. Mengingat Persib merupakan tim dengan nama besar yang berpotensi besar bakal jadi pusat perhatian, termasuk bagi pemilihan skuad di Timnas Indonesia. Lebih agresif, saatnya Luis Milla menguji skema berbeda dengan dua striker. Pelatih Luis Milla tampaknya harus menemukan formula berbeda dari skema yang telah ia terapkan selama ini di Persib pada kompetisi Liga 1 2022-2023. Tujuannya demi mendapatkan penampilan terbaik sekaligus perpaduan ciamik lini depan Persib yang belum terlihat. Dari 3 penampilan terakhir Persib, Luis Milla kerap menurunkan racikan modern dengan skema 5-4-1 maupun 3-4-3. Pada sentuhan perdananya sebagai pelatih, Luis Milla menurunkan racikan 3-4-3 dengan memposisikan David da Silva sebagai target man. Kemudian penyerang kiri diisi oleh Fabri Haryandi dan Ciro Alves, penghuni penyerang kanan. Dan sentuhan kedua menggunakan skema 5-4-1 dengan kemenangan. Kendati cukup sukses dan efektif mempersembahkan 3 poin penuh bagi Persib. Namun jika dianalisis lebih dalam, Luis Milla hanya mengandalkan satu striker murni di lini depan Maung Bandung. Alhasil, sosok Ciro Alves di Persib berperan lebih ke pendobrak, pemberi ruang dan pelayan bagi David da Silva. Sosoknya tak mampu unjuk agresif gol seperti di Persikabo tak ia dapatkan di Persib. Skema 4-4-2 bisa dicoba oleh Luis Milla agar mampu membuat Ciro Alves lebih agresif di lini depan. Ciro dapat dicoba untuk memperbaiki peran dengan David da Silva di lini depan Maung Bandung. Dengan memainkan skema 4-4-2, Ciro Alves dan David da Silva tak akan tumpang tindih. Keduanya bakal bersaing bekerja sama dan memiliki peran yang sama, yakni menjadi mesin gol bagi Maung Bandung. Patut dinantikan apakah skema 4-4-2 bakal dimainkan oleh Luis Milla demi membuat Ciro Alves kembali buas. Atau justru Luis Milla masih pakem dengan skema 5-4-1 atau 3-4-3 seperti 3 laga sebelumnya.